Hari ini juga kita akan renungkan kitab Mika dan teksnya pasal 7. Hari ini sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-6. Nabi melatap sebab celaka di atas orang Israel. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat dan mereka saling menjadi musuh. Paragraf yang kedua ayat 7-13. Tetapi Nabi akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan Israel. Pada hari itu orang-orang akan kembali, tetapi bumi akan menjadi tandus sebagai akibat perbuatan jahat mereka. Paragraf yang ketiga ayat 14-20. Nabi memohon kepada Tuhan akan menggembalakan umatnya dan memujinya dengan berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa? Biarlah Ia kembali menyayangi kita." Kesimpulannya, Nabi berseru, "Celaka aku, karena orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Israel sudah dipenuhi tangan yang cekatan berbuat jahat. Hakim dapat suap, pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dalam kondisi ini, mereka tidak bisa percaya kepada teman, kawan, dan perempuan yang berbaling di pangkuan. Semua orang saling memusuhi, dan situasi ini adalah celaka. Namun Mika menunggu-nunggu Tuhan. Dia percaya bahwa sekalipun dia jatuh, akan bangun. Sekalipun dia duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terang baginya. Memang, Israel sedang dalam celaka. Namun selanjut pemimpin-pemimpin yang jahat dihukum, bangsa Israel pasti akan dipulihkan. Orang percaya juga akan jatuh dalam kesusahan. Dan orang-orang yang jahat akan mengolok-olok mereka sebentar saja. Tetapi, akhirnya orang percaya dilindungi oleh Tuhan dan musuh-musuh akan dibinasakan oleh Tuhan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan memperjuangkan perkara Nabi dan memberi keadilan kepadanya, membawa dia ke dalam terang sampai dia mengalami keadilannya. Kedua, Ia akan menggembalakan lagi orang Israel dengan membiarkan mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Ketiga, Ia kembali menyayangi kita, mengampuni dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ajaran bagi kita. Pertama, tidak ada lagi buah anggur untuk dimakan, tidak ada lagi orang saleh, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Begitu malapetakannya, celakanya sudah besar. Kedua, tangan orang Israel sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Maksudnya, situasinya begitu buruk. Semuanya tidak normal. Semuanya tidak sukainya adil. Hanya sukainya kenyang perut dan mulut. Ketiga, tetapi Nabi akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan Israel. Nabi tetap percaya ini. Keempat, Israel akan dihancurkan. Inilah hukuman Tuhan. Tetapi Ia akan kembalikan penduduk di sana dan akan menggembalakan lagi. Pasti ada hukuman Tuhan, namun Tuhan pasti memulihkan orang-orang yang sisa mereka dan akan kembalikan mereka. Aplikasinya. Pertama, jangan berbuat jahat. Jangan dapat disuap untuk hal apapun. Jangan memberi putusan sekehendaknya. Kedua, hanya menunggu-nunggu Tuhan saja yang akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan kita. Ketiga, pujilah Tuhan
Tidak ada Allah seperti Tuhan yang mengampuni dosa, kembali menyayangi kita. Kalau begitu, PR praktiknya memuji Tuhan dan memberitakan kepada jemaat yang tidak ada Allah seperti Tuhan kita. Kita harus percaya Allah dan harus hanya andalkan Tuhan dan harus menghadap kepada Tuhan saja. Dan berdoa untuk para pemimpin dan jemaat supaya mengembalikan keadilan Tuhan. Zaman ini banyak pemimpin dan sekalipun mereka jemaat tidak sukainya keadilan, hanya mementingkannya perut dan mulutnya sendiri. Tidak boleh ini. Harus mengembalikan keadilan Tuhan untuk masyarakat, untuk jemaat, dan untuk Indonesia, dan untuk kerajaan Allah. Kita juga harus memberitakan tentang ini. Inilah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.